Inilah dua tipe suami yang doyan selingkuh. Begini ciri-cirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Suami sering keluar malam ya bun, serasa suami tidak betah di rumah. Giliran di rumah, bawaannya main HP terus. HP mulai di password. Kalau diajak bicara, bawaannya emosi. Jatah uang bulanan sih masih dikasih, tapi sekarang masalah keuangan sering ditutup-tutupi. Sikapnya berubah, tidak seperti biasa. Bunda pasti merasa kalau suami sedang menyembunyikan sesuatu. Gerak-geriknya mencurigakan. Ya, membahas soal kasus perselingkuhan yang sering terjadi pada klien saya jadi menarik kesimpulan. Sebetulnya ada dua tipe suami yang doyan selingkuh, bun. Yang pertama, suami nusyus, yang artinya suami yang murni memiliki sifat zalim atau buruk. Tipe suami nusyus ini biasanya selingkuhnya murni karena dorongan nafsunya. Yang namanya selingkuh karena nafsu, bun, biasanya selingkuhnya hanya untuk pemuas saja, tidak membekas karena tidak pakai hati. Ya, biasanya selingkuhnya dengan wanita-wanita malam seperti PSK, pijat plus, dan bahkan bisa jadi dengan wanita muda yang masih polos dan gampang dibodohi. Ya, bisa dikatakan kalau suami tipe ini dia jarang menggunakan hati saat berselingkuh, bun. Yang penting hasrat birahinya sudah tersalurkan. Dia nggak mau ribet. Yang penting hasrat tersalurkan, habis berhubungan juga tidak ada embel-embel yang berkelanjutan, seperti nantinya akan ketahuan bunda atau hal lainnya. Yang penting sudah bayar, artinya sudah beres segala sesuatunya. Bagaimana cara mengetahui suami itu selingkuh atau tidak, mbak? Nah, bunda bisa cek, bun. Kalau di awal menikah suami sering minta jatah 2 hari sekali secara rutin, dan akhir-akhir ini kok suami jarang minta jatah. Bahkan ketika diajak berhubungan, seringnya menolak. Kalau hal ini sedang bunda alami, artinya bunda perlu hati-hati. Karena apa, bun? Iya, kebutuhan biologis laki-laki setelah melakukan hubungan itu bertahan hingga 3 hari. Ya, ini normalnya. Kalau suami bunda sudah seminggu atau bahkan 1 bulan tidak minta jatah, ya bisa jadi kebutuhan biologisnya sudah terlampiaskan. Makanya saat bersama bunda seakan dia sudah tidak membutuhkan. Kebutuhan biologis ini sangat penting ya, bun, karena jika tidak tersalurkan, kondisi daya tahan tubuh akan menurun. Dia sulit berkonsentrasi, bahkan bisa jadi mengakibatkan penyakit serius. Lah, kalau sampai suami ini tidak minta jatah dan dia masih diam saja, ini suatu pertanda yang tidak biasa. Oke, kemudian tipe yang kedua, suami labil. Tipe suami labil biasanya selingkuh karena ada kesempatan. Misalnya seperti contoh kasus klien saya. Suaminya ini seorang pengusaha, bun. Dia punya sekretaris. Nah, ada suatu momen di mana suami klien saya ini izin rapat proyek keluar kota. Dan sudah pasti dengan sekretarisnya. Dari sinilah kesempatan perselingkuhan mulai terbuka. Suami klien saya berselingkuh dengan sekretarisnya, sampai-sampai si pelakornya minta dibeliin mobil baru, rumah baru, dan apartemen, semua diturutin. Ya, kalau sudah begini, biasanya selingkuhnya sudah pakai hati. Dia pakai cinta, bun. Kalau selingkuhnya ini sampai lupa anak dan istri hingga tidak peduli, ini bisa jadi ada hal tidak normal di dalam diri suami, seperti sihir, guna-guna, pelet, dan lain-lain. Cara mengetahui bagaimana? Kenali gejalanya, bun. Ya, selain dia lupa dengan anak istri, biasanya suami temperamen, bun. Bahkan sampai main tangan. Kalau sudah seperti ini, memang butuh penanganan khusus. Jika dibiarkan, akan semakin rumit. Dan bahkan, bunda bisa ditalak seketika karena posisinya suami sedang dalam kendali hal gaib. Kalau sudah seperti ini, satu-satunya ikhtiar yaitu dengan bermunajat kepada Allah agar efek negatif sihir tersebut segera luntur dari dalam diri suami. Jika energi negatif itu sudah mulai luntur, insya Allah suami pelan-pelan akan kembali tersadar. Nah, dari kedua tipe laki-laki ini yang sudah saya sebutkan tadi, bun, kira-kira suami bunda termasuk tipe yang mana, bun? Kalau saran dari saya, mau tipe laki-laki yang pertama atau yang kedua, itu ibarat sebuah penyakit. Keduanya tetap sama-sama penyakit. Yang namanya penyakit, kalau dibiarkan lama-kelamaan akan semakin parah dan sulit disembuhkan. Jika penyakit selingkuh ini sudah susah disembuhkan, jalan satu-satunya biasanya perceraian, bun. Ya, dengan perceraian, mungkin masalah bunda dan suami sudah
beres ya bun, tapi tidak dengan mental anak bunda ke depannya. Jadi saran dari saya, jika bunda merasa suami bunda masih ada kesempatan untuk sadar dan berubah menjadi lebih baik, alangkah baiknya bunda bisa ikhtiarkan dan tidak berpasrah begitu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Karena itu, apabila bunda di rumah ingin mendapatkan bimbingan rumah tangga, terutama untuk membantu suami agar taubat dari perselingkuhannya, silahkan bunda bisa hubungi saya pada nomor di atas ini untuk mendapat bimbingan profesional rumah tangga bersama saya. Baik, saya kira cukup ya bun. Semoga video ini dapat menjadi ilmu dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah. Saya mohon undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.